Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Tuhan berkati. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-18. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, hidup kami telah Kau beri arti baru serta kesuburan dalam diri Yesus, Putramu. Berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya dan menghimpun orang-orang menjadi satu umat, di mana harapan akan kedamaian takkan pernah memudar dan sabdamu menjadi daya kekuatan untuk membahagiakan dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya siapakah dirinya, dengan lantang Petrus menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Putra Allah. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Mesias memiliki konsekuensi, ia harus pergi ke Yerusalem untuk dibunuh oleh tua-tua dan imam kepala demi tebusan banyak orang. Namun pikiran itu semata-mata pikiran Allah. Pikiran manusia sebagaimana yang dipikirkan Petrus tidak rela. Marilah kita memandang juga dalam hidup ini, suka duka, berat mudah, bahagia sedih, itu menjadi bagian dari kehendak Allah. Sebagaimana Sang Mesias yang tidak melulu yang nyaman dan baik sejahtera, namun melalui penderitaan juga. Semoga kita boleh memandang situasi pandemi yang penuh dengan penderitaan ini dalam kacamata kehendak Allah, yakni supaya kita hidup penuh cinta dengan saling peduli kepada sesama dan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan sebagaimana Kristus demi keselamatan dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk selaras dengan kehendak Allah senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.